Surat yang membuka luka lama. Di suatu hari tinggallah seorang pria yang bernama Bayu. Ia pergi merantau dan kemudian ia mendapatkan surat dari tetangganya yaitu Bu Rini. Kemudian Bayu mengambil surat itu. Kemudian Bayu menatap surat di tangannya. Hanya secari kertas usang yang ditulis tangan oleh seseorang dari masa lalunya. Bu Rini tetangga lamanya. Ia membuka surat itu perlahan, membaca ulang isi yang sederhana namun penuh beban emosional. Bayu, ayahmu sakit. Beliau sering menyebut namamu. Jika kamu masih menyimpan sedikit saja keinginan untuk pulang, datanglah sebelum terlambat. Bayu menarik napas panjang. Hidupnya di Jakarta tak bisa dibilang sukses. Ia bekerja serabutan, berpindah-pindah kos, dan tak pernah merasa benar-benar tenang. Surat itu datang di saat ia bahkan tak yakin siapa dirinya kini. Ia pernah bermimpi menjadi penulis, tetapi mimpinya tenggelam dalam kerasnya hidup ibu kota. Malam itu, Bayu duduk termenung di tepi jendela. Kenangan masa kecil mengalir perlahan. Ia teringat rumah tua dengan halaman luas dan pohon mangga tempat ia biasa bermain. Teringat tawa ibunya yang lembut dan bentakan ayahnya. "Kamu laki-laki, jangan cengeng." Suara Pak Sastro menggema dalam ingatannya, masih tajam meski telah belasan tahun berlalu. Pagi harinya, Bayu memutuskan untuk berangkat. Ia memasukkan beberapa helai pakaian ke dalam ransel kecil. Di dalam saku, ia menyelipkan pena dan buku catatan kosong. Mungkin, pikirnya, ia akan menulis lagi. Kemudian kereta berhenti di stasiun kecil yang sepi. Bayu melangkah keluar, disambut udara desa yang segar namun penuh nostalgia. Kemudian ia berjalan perlahan menuju gang kecil yang dulu setiap sudutnya ia kenal. Rumput tumbuh liar di pinggir jalan setapak yang dulunya dipenuhi anak-anak bermain. Rumah-rumah berubah, sebagian sudah modern, sebagian lagi tetap reot. Rumah ayahnya tampak terurus, cat hijau kusam, pagar bambu setengah roboh, dan halaman penuh daun kering. Bu Rini menyambut dengan mata berkaca-kaca. Wajahnya tak banyak berubah, hanya lebih keriput dan rambutnya telah sepenuhnya putih. "Kamu datang juga, Bayu. Syukurlah, ayahmu di dalam, sudah menunggumu," katanya Bu Rini. Kemudian Bayu masuk. Di kamar tua, Pak Sastro terbaring lemah. Tubuhnya kurus, namun matanya tetap tajam. Pandangan mereka bertemu, sunyi, lalu ayahnya mengangkat tangan perlahan. "Bayu." Satu kata itu cukup untuk membuat Bayu kehilangan kata. Kemudian ia duduk di samping tempat ayahnya tidur. Diam-diam air mata menetes. Ia menggenggam tangan ayahnya. Tangan itu sudah tak sekuat dulu, tak lagi menakutkan. Malam itu Bayu tidur di kamar lamanya yang berdebu. Di dinding masih tergantung poster bintang sepak bola idolanya dulu. Di meja masih ada bekas coretan-coretan masa remaja. Ia menyentuh semua seperti menyentuh kenangan yang beku. Hari-hari berikutnya Bayu menghabiskan membersihkan rumahnya. Kemudian membantu Bu Rini dan merawat ayahnya. Meski masih canggung, ada upaya dari kedua sisi untuk memperbaiki hubungan. Percakapan mereka pendek, tapi lebih hangat. Bayu mulai mengenali kembali desanya. Ia bertemu Pak Udin, teman kecilnya yang kini menjadi guru SD dan ketua RT. Bersamanya, Bayu mengunjungi sekolah lama, surau kecil tempat ia dulu belajar mengaji, dan ladang jagung tempat ibunya dulu menanam.
Mereka tertawa mengenang masa-masa kecil yang nakal memancing di sungai, kemudian mencuri rambutan tetangga atau bermain bola di tengah sawah. Di suatu hari, Bayu menemukan sebuah kotak kayu di gudang. Di dalamnya surat-surat yang ditulis ayahnya namun tak pernah dikirim. Beberapa bahkan berisi puisi, doa, dan cerita masa kecil Bayu yang ditulis dengan tangan bergetar. Di salah satu suratnya tertulis, "Bayu, maafkan jika ayah tak pernah memelukmu. Ayah takut kamu jadi lemah, tapi mungkin justru karena itu kamu jadi jauh." Surat itu merobek pertahanan hati Bayu. Ia menyadari betapa ayahnya selama ini berjuang dengan caranya sendiri. Cara yang tak sempurna tapi lahir dari masa cinta dan ketakutan. Di suatu pagi, saat matahari baru naik, Pak Sastro memanggil Bayu. Suaranya pelan namun tegas. "Nak, bawa ayah ke Bukit Kenanga. Sekali saja sebelum ayah benar-benar tak bisa bergerak." Dengan bantuan Pak Udin dan kursi roda tua, mereka menuju bukit kecil yang menghadap sawah dan sungai. Tempat itu adalah favorit ibunya semasa hidupnya. Jalanan menuju bukit tak mudah, tapi Bayu tak mengeluh. Di pucuk bukit, angin berhembus lembut. Pak Sastro menatap horizon, matanya basah. "Ibumu dulu duduk di sisi sini setiap sore. Katanya dari sini kita bisa lihat seluruh harapan," ujar Pak Sastro sambil tersenyum lemah. Bayu duduk di samping ayahnya untuk pertama kalinya. Mereka bicara panjang tentang ibu, tentang kepergian Bayu, tentang rasa takut ayahnya yang selama ini tertutupi oleh kerasnya kepala. "Ayah takut kehilangan kamu seperti kehilangan ibu, makanya ayah keras. Tapi ayah salah," kata Pak Sastro selaku ayahnya. Kemudian Bayu menggenggam tangan ayahnya erat. Mereka duduk dalam diam yang hangat, menyaksikan mentari perlahan tenggelam di balik hamparan ladang. Beberapa hari kemudian Pak Sastro meninggal dunia. Warga desa datang membantu pemakamannya. Di depan pusara, Bayu berdiri sambil membawa gitar tua ayahnya. Ia menyanyikan lagu lama yang biasa dinyanyikan ibunya. "Ayah, aku pulang. Mungkin terlambat, tapi aku datang dan aku mengerti. Terima kasih sudah menunggu." Setelah pemakaman, Bayu memutuskan tinggal lebih lama di desa. Ia mulai menulis kisah hidup ayahnya, membantu anak-anak desa belajar membaca dan memperbaiki rumah lama. Ia menemukan ketenangan yang tak pernah ia dapatkan di kota. Di akhir cerita, malam pun tiba. Bayu duduk di teras rumah memetik gitar, memandang langit penuh bintang. Di sampingnya, buku catatan yang mulai penuh dengan tulisan. Mungkin pulang bukan soal alamat, tapi soal hati yang akhirnya menemukan tempatnya. Perjalanan pulang. Bayu menyusun harapan. Bayu kembali menginjakan kakinya di tanah kelahiran setelah bertahun-tahun menggembara di kota. Usianya kini 35 tahun. Ia bukan lagi pemuda yang pergi dengan amarah dan kebingungan, melainkan pria yang membawa pulang pengalaman, luka, dan semangat baru. Di tangannya tergenggam sebuah brosur program pemerintah Wirausaha Desa untuk Pemuda Pulang Kampung. Bukan harta atau jabatan yang ia bawa, tapi tekad untuk menyusun harapan dari tempat yang dulu ia tinggalkan. Sesampainya di desa, Bu Rini menyambut Bayu dengan pelukan hangat. Senyumnya lembut,
Matanya berkaca-kaca. Rumah kayu itu masih sama, aroma kayu tua dan masakan dapur menyambut seperti ibu yang lama menunggu. "Bay, kamu kurusan, tapi matamu lebih tenang, itu bagus," ucap Bu Rini sambil mengelus lengannya. Bayu tersenyum tipis menjawab, "Aku nggak pulang karena gagal, Bu, tapi karena aku sadar aku bisa mulai dari sini." Hari berikutnya Bayu datang ke balai desa. Pak Udin, ketua RT sekaligus teman masa kecilnya, memimpin rapat warga. Bayu memperkenalkan niatnya membuka bengkel kayu sekaligus pelantikan keterampilan untuk pemuda desa. "Aku ingin buka tempat belajar kerja tangan, bukan sekedar cari untung, tapi berbagi yang aku tahu." Pak Udin menanggapi dengan serius, "Itu ide bagus. Tapi tantangan di desa bukan cuma soal usaha Bay, tapi juga soal kepercayaan orang. Sini butuh bukti, bukan janji." Bayu membersihkan rumah lama warisan almarhum ibunya. Debu dan sarang laba-laba menutupi sebagian besar sudut. Di sela-sela tumpukan barang, ia menemukan foto masa kecilnya, buku catatan lusuh berisi puisi, dan kaleng logam tempat ibunya dulu menyimpan uang kembalian belanja. "Dulu aku pikir rumah ini cuma sisa kenangan," gumamnya sambil duduk di lipat tua. "Tapi mungkin ini justru tempat benih baru bisa tumbuh." Keesokan harinya, Bayu membuka lapak kecil di pasar desa. Ia memajang rak, kursi, dan meja hasil karyanya. Warga melihat-lihat dengan ragu, tak ada yang membeli, hingga Bu Rini datang dan memesan sebuah rak dapur. "Biar warga tahu, karyamu bukan angin lalu," katanya sambil menyodorkan uang. Bayu tersenyum lega. "Kadang yang kita cari cuma satu orang pertama yang percaya." Beberapa minggu kemudian, kelas pelatihan pertukangan Bayu mulai berjalan. Pemuda-pemuda desa yang awalnya hanya nongkrong di warung, kini mulai ikut belajar. Mereka belajar mengukur, memotong, menyusun, dan menyusuni kayu. Di tengah kelas, Pak Udin datang mengamati rak buatan mereka. "Kalau desa punya tangan yang mau bekerja, kita tinggal sediakan lahan dan peluang," komentarnya. Bayu mengangguk lalu berkata, "Mereka bukan kurang bakat, cuma kurang tempat untuk mencoba." Suatu senja yang tenang, Bayu duduk di teras rumah Bu Rini. Cangkir teh hangat di tangannya. Suara jangkrik mulai menggema. Lampu minyak menyala lembut, menemani percakapan ringan. Bu Rini menatap dengan bijak. Kamu tahu, Bay, kadang pulang itu bukan karena tak punya pilihan, tapi karena sadar tempat kita dulu dibutuhkan." Bayu menatap langit yang perlahan menggelap. Angin desa berembus lembut, membawa serta harapan baru yang perlahan ia susun dari tempat ia dulu lahir. Malam itu, Bayu duduk di meja kerja sederhananya. Ia membuka buku catatan dan mulai menulis. Bukan lagi puisi tentang kerinduan, tapi rancangan kerja. Daftar nama murid dan impian kecil, membangun pusat keterampilan yang bisa diwariskan. Di luar, suara jangkrik menyatu dengan detak hati yang kini lebih damai. Ia tahu perjalanan belum usai, tapi ia telah sampai di tempat yang benar, yaitu rumahnya. Bayu dan perpustakaan desa. Bayu tak pernah menyangka sebuah bangunan kecil kosong di ujung lapangan desa akan menjadi bagian dari babak baru hidupnya.
Setelah bengkel kayunya mulai berjalan dan kelas pertukangan semakin ramai, ia merasa ada yang belum selesai. Desa ini tak hanya membutuhkan pekerjaan, tapi juga pengetahuan. Bukan hanya untuk para pemuda, tapi untuk anak-anak yang suatu hari akan menggantikan mereka. Di suatu sore hari, saat matahari mulai tenggelam, Bu Rini mengajaknya berjalan ke bangunan tua bekas gudang menyimpan padi. Dulu tempat itu digunakan untuk menyimpan hasil panen warga sebelum dijual ke kota. Namun sejak beberapa tahun terakhir, bangunan itu terbengkalai. Dulu ini tempat menyimpan hasil panen, sekarang kosong. Sayang kalau dibiarkan, kata Bu Rini sambil membersihkan debu di kosin pintu. Bayu melangkah masuk. Ruangan itu lembab dan gelap, tapi di benaknya ia membayangkan rak-rak penuh buku, tikar di lantai, dan anak-anak yang duduk mendengarkan dongeng. Sebuah perpustakaan kecil, sederhana, tapi berarti. Di malam harinya, Bayu duduk menuliskan rencana. Ia mencatat kebutuhan dasar, rak kayu, karpet, pencahayaan, dan tentu saja yaitu buku. Buku menjadi tantangan tersendiri. Ia hanya memiliki beberapa novel dan buku tua peninggalan ibunya. Ia pun mengirim pesan kepada beberapa temannya di kota. Tak disangka, dalam 2 minggu, kiriman buku mulai berdatangan, mulai dari buku anak kampus hingga ensiklopedia. Bayu kemudian membicarakan idenya pada Pak Udin, sang ketua RT langsung antusias. Kita bisa minta sumbangan buku dari warga. Aku juga punya kenalan di kota, mungkin bisa bantu. Ini ide bagus, Bay. Anak-anak kita butuh tempat seperti itu. Kerja bakti pun dimulai. Bayu dan beberapa pemuda desa membersihkan ruang bekas gudang itu. Mereka mengecat ulang temboknya dengan warna cerah, memperbaiki jendela, dan memasang lampu dari panel surya bantuan pemerintah. Bu Rini datang membawa karung berisi buku-buku lama milik almarhum suaminya. Masih bisa dibaca, ilmu tak pernah basi, katanya sambil tersenyum. Perpustakaan itu resmi dibuka. Sebulan kemudian, anak-anak berdatangan. Awalnya malu-malu, tapi antusias saat Bayu membacakan cerita rakyat. Suara tawa dan pertanyaan mengisi ruangan kecil itu. Beberapa ibu ikut duduk di luar mendengarkan sambil menggendong bayi mereka. Setiap sore, Bayu datang ke sana. Ia mengajari anak-anak membaca, menulis, bahkan membuat jurnal harian sederhana. Ia menempelkan karya mereka di dinding. Biar kalian tahu, tulisan kalian itu penting, ujarnya. Pak Udin kagum melihat perubahan di kampung. Sejak kamu pulang, kampung ini hidup lagi. Anak-anak punya tempat belajar, pemuda punya tempat kerja, bahkan warga yang dulu tidak pernah ikut rapat sekarang datang hanya untuk pinjam buku. Bayu hanya tersenyum. Ia tak merasa istimewa. Ia hanya merasa tepat menjadi bagian dari perubahan kecil yang berarti besar. Beberapa minggu kemudian datang seorang relawan dari kota, mahasiswa yang sedang menempuh program KKN. Namanya Dina. Ia membantu mengatur katalog buku dan membuat sistem peminjam sederhana. Bersama Bayu, Dina juga menginisiasi program 1 hari 1 cerita, di mana setiap anak diminta membaca dan menceritakan ulang isi buku secara lisan. Hal ini membuat perpustakaan semakin hidup. Di suatu malam, saat hujan turun pelan, Bayu duduk di lantai perpustakaan sambil menulis. Di sekelilingnya rak kayu sederhana
berdiri, sebagian masih kosong. Tapi ia tak khawatir. Isi perpustakaan bukan hanya buku, tapi juga semangat dan harapan yang tak pernah henti. Bu Rini duduk di sampingnya membawa 2 cangkir teh hangat. Kamu tahu, Hubay, mungkin ibumu di sana sedang tersenyum. Ini tempat yang pasti akan dia cintai, ujarnya lirih. Bayu menatap jendela. Di luar, hujan menari di atap seng. Ia menutup buku catatannya perlahan lalu berkata pelan, "Aku di sini bukan untuk jadi pahlawan. Aku cuma ingin jadi bagian dari rumah ini dan membangunnya kembali sedikit demi sedikit, tapi sesungguh-sungguhnya." Beberapa hari kemudian, papan nama kayu terpajang di depan bangunan itu, Perpustakaan Harapan. Bukan nama yang mewah, tapi semua orang yang datang ke sana tahu harapan adalah satu-satunya bahan bakar yang membuat tempat kecil itu hidup. Kemudian kereta berhenti di stasiun kecil yang sepi. Bayu melangkah keluar, disambut udara desa yang segar namun penuh nostalgia. Kemudian ia berjalan perlahan menuju gang kecil yang dulu setiap sudutnya ia kenal. Rumput tumbuh liar di pinggir jalan setapak yang dulunya dipenuhi anak-anak bermain. Rumah-rumah berubah. Sebagian sudah modern, sebagian lagi tetap riot. Rumah ayahnya tampak terurus, cat hijau kusam, pagar bambu setengah roboh, dan halaman penuh daun kering. Bu Rini menyambut dengan mata berkaca-kaca. Wajahnya tak banyak berubah, hanya lebih keriput dan rambutnya telah sepenuhnya putih. "Kamu datang juga, Bayu. Syukurlah, ayahmu di dalam sudah menunggumu," katanya Bu Rini. Kemudian Bayu masuk. Di kamar tua, Pak Sastro terbaring lemah. Tubuhnya kurus, namun matanya tetap tajam. Pandangan mereka bertemu, sunyi, lalu ayahnya mengangkat tangan perlahan. "Bayu." Satu kata itu cukup untuk membuat Bayu kehilangan kata. Kemudian ia duduk di samping tempat ayahnya tidur. Diam-diam air mata menetes. Ia menggenggam tangan ayahnya. Tangan itu sudah tak sekuat dulu, tak lagi menakutkan. Malam itu Bayu tidur di kamar lamanya yang berdebu. Di dinding masih tergantung poster bintang sepak bola idolanya dulu. Di meja masih ada bekas coretan-coretan masa remaja. Ia menyentuh semua seperti menyentuh kenangan yang beku. Hari-hari berikutnya Bayu menghabiskan membersihkan rumahnya. Kemudian membantu Bu Rini dan merawat ayahnya. Meski masih canggung, ada upaya dari kedua sisi untuk memperbaiki hubungan. Percakapan mereka pendek, tapi lebih hangat. Bayu mulai mengenali kembali desanya. Ia bertemu Pak Udin, teman kecilnya yang kini menjadi guru SD dan ketua RT. Bersamanya, Bayu mengunjungi sekolah lama, surau kecil tempat ia dulu belajar mengaji, dan ladang jagung tempat ibunya dulu menanam. Mereka tertawa mengenang masa-masa kecil yang nakal memancing di sungai, kemudian mencuri rambutan tetangga atau bermain bola di tengah sawah. Di suatu hari, Bayu menemukan sebuah kotak kayu di gudang. Di dalamnya surat-surat yang ditulis ayahnya namun tak pernah dikirim. Beberapa bahkan berisi puisi, doa, dan cerita masa kecil Bayu yang ditulis dengan tangan bergetar. Di salah satu suratnya tertulis, "Bayu, maafkan jika ayah tak pernah memelukmu. Ayah takut kamu jadi lemah, tapi mungkin justru karena itu kamu jadi jauh." Surat itu merobek
pertahanan hati Bayu. Ia menyadari betapa ayahnya selama ini berjuang dengan caranya sendiri. Cara yang tak sempurna tapi lahir dari masa cinta dan ketakutan. Di suatu pagi, saat matahari baru naik, Pak Sastro memanggil Bayu. Suaranya pelan namun tegas. "Nak, bawa ayah ke Bukit Kenanga. Sekali saja sebelum ayah benar-benar tak bisa bergerak." Dengan bantuan Pak Udin dan kursi roda tua, mereka menuju bukit kecil yang menghadap sawah dan sungai. Tempat itu adalah favorit ibunya semasa hidupnya. Jalanan menuju bukit tak mudah, tapi Bayu tak mengeluh. Di pucuk bukit, angin berhembus lembut. Pak Sastro menatap horizon, matanya basah. "Ibumu dulu duduk di sisi sini setiap sore. Katanya dari sini kita bisa lihat seluruh harapan," ujar Pak Sastro sambil tersenyum lemah. Bayu duduk di samping ayahnya untuk pertama kalinya. Mereka bicara panjang tentang ibu, tentang kepergian Bayu, tentang rasa takut ayahnya yang selama ini tertutupi oleh kerasnya kepala. "Ayah takut kehilangan kamu seperti kehilangan ibu, makanya ayah keras." "Tapi ayah salah," kata Pak Sastro selaku ayahnya. Kemudian Bayu menggenggam tangan ayahnya erat. Mereka duduk dalam diam yang hangat, menyaksikan mentari perlahan tenggelam di balik hamparan ladang. Beberapa hari kemudian Pak Sastro meninggal dunia. Warga desa datang membantu pemakamannya. Di depan pusara, Bayu berdiri sambil membawa gitar tua ayahnya. Ia menyanyikan lagu lama yang biasa dinyanyikan ibunya. "Ayah, aku pulang. Mungkin terlambat, tapi aku datang dan aku mengerti. Terima kasih sudah menunggu." Setelah pemakaman, Bayu memutuskan tinggal lebih lama di desa. Ia mulai menulis kisah hidup ayahnya, membantu anak-anak desa belajar membaca dan memperbaiki rumah lama. Ia menemukan ketenangan yang tak pernah ia dapatkan di kota. Di akhir cerita, malam pun tiba. Bayu duduk di teras rumah memetik gitar, memandang langit penuh bintang. Di sampingnya, buku catatan yang mulai penuh dengan tulisan. Mungkin pulang bukan soal alamat, tapi soal hati yang akhirnya menemukan tempatnya. Perjalanan pulang. Bayu menyusun harapan. Bayu kembali menginjakan kakinya di tanah kelahiran setelah bertahun-tahun menggembara di kota. Usianya kini 35 tahun. Ia bukan lagi pemuda yang pergi dengan amarah dan kebingungan, melainkan pria yang membawa pulang pengalaman, luka, dan semangat baru. Di tangannya tergenggam sebuah brosur program pemerintah Wirausaha Desa untuk Pemuda Pulang Kampung. Bukan harta atau jabatan yang ia bawa, tapi tekad untuk menyusun harapan dari tempat yang dulu ia tinggalkan. Sesampainya di desa, Bu Rini menyambut Bayu dengan pelukan hangat. Senyumnya lembut, matanya berkaca-kaca. Rumah kayu itu masih sama, aroma kayu tua dan masakan dapur menyambut seperti ibu yang lama menunggu. "Bay, kamu kurusan, tapi matamu lebih tenang, itu bagus," ucap Bu Rini sambil mengelus lengannya. Bayu tersenyum tipis menjawab, "Aku nggak pulang karena gagal, Bu, tapi karena aku sadar aku bisa mulai dari sini." Hari berikutnya Bayu datang ke balai desa. Pak Udin, ketua RT sekaligus teman masa kecilnya, memimpin rapat warga. Bayu memperkenalkan niatnya membuka bengkel kayu sekaligus pelantikan
keterampilan untuk pemuda desa. Aku ingin buka tempat belajar kerja tangan, bukan sekedar cari untung, tapi berbagi yang aku tahu. Pak Udin menanggapi dengan serius, itu ide bagus. Tapi tantangan di desa bukan cuma soal usaha baik, tapi juga soal kepercayaan orang. Di sini butuh bukti, bukan janji. Bayu membersihkan rumah lama warisan almarhum ibunya. Debu dan sarang laba-laba menutupi sebagian besar sudut. Di sela-sela tumpukan barang, ia menemukan foto masa kecilnya. Buku catatan lusuh berisi puisi dan kaleng logam tempat ibunya dulu menyimpan uang kembalian belanja. Dulu aku pikir rumah ini cuma sisa kenangan, gumamnya sambil duduk di tempat tua. Tapi mungkin ini justru tempat benih baru bisa tumbuh. Keesokan harinya, Bayu membuka lapak kecil di pasar desa. Ia memajang rak, kursi, dan meja hasil karyanya. Warga melihat-lihat dengan ragu, tak ada yang membeli, hingga Bu Rini datang dan memesan sebuah rak dapur. Biar warga tahu, karyamu bukan angin lalu, katanya sambil menyodorkan uang. Bayu tersenyum lega. Kadang yang kita cari cuma satu orang pertama yang percaya. Beberapa minggu kemudian, kelas pelantikan atau kelas pelatihan pertukangan Bayu mulai berjalan. Pemuda-pemuda desa yang awalnya hanya nongkrong di warung, kini mulai ikut belajar. Mereka belajar mengukur, memotong, menyusun, dan menyusuni kayu. Di tengah kelas, Pak Udin datang mengamati rak buatan mereka. Kalau desa punya tangan yang mau bekerja, kita tinggal sediakan lahan dan peluang, komentarnya. Bayu mengangguk lalu berkata, mereka bukan kurang bakat, cuma kurang tempat untuk mencoba. Suatu senja yang tenang, Bayu duduk di teras rumah Bu Rini. Cangkir teh hangat di tangannya. Suara jangkrik mulai menggema. Lampu minyak menyala lembut, menemani percakapan ringan. Bu Rini menatap dengan bijak. Kamu tahu, Bay, kadang pulang itu bukan karena tak punya pilihan, tapi karena sadar tempat kita dulu dibutuhkan. Bayu menatap langit yang perlahan menggelap. Angin desa berembus lembut, membawa serta harapan baru yang perlahan ia susun dari tempat ia dulu lahir. Malam itu, Bayu duduk di meja kerja sederhananya. Ia membuka buku catatan dan mulai menulis. Bukan lagi puisi tentang kerinduan, tapi rancangan kerja. Daftar nama murid dan impian kecil. Membangun pusat keterampilan yang bisa diwariskan. Di luar, suara jangkrik menyatu dengan detak hati yang kini lebih damai. Ia tahu perjalanan belum usai, tapi ia telah sampai di tempat yang benar, yaitu rumahnya. Bayu dan perpustakaan desa. Bayu tak pernah menyangka sebuah bangunan kecil kosong di ujung lapangan desa akan menjadi bagian dari babak baru hidupnya. Setelah bengkel kayunya mulai berjalan dan kelas pertukangan semakin ramai, ia merasa ada yang belum selesai. Desa ini tak hanya membutuhkan pekerjaan, tapi juga pengetahuan. Bukan hanya untuk para pemuda, tapi untuk anak-anak yang suatu hari akan menggantikan mereka. Di suatu sore hari, saat matahari mulai tenggelam, Bu Rini mengajaknya berjalan ke bangunan tua bekas gudang menyimpan padi. Dulu tempat itu digunakan untuk menyimpan hasil panen warga sebelum dijual ke kota. Namun sejak beberapa tahun terakhir, bangunan itu terbengkalai.
Dulu ini tempat menyimpan hasil panen, sekarang kosong. Sayang kalau dibiarkan, kata Bu Rini sambil membersihkan debu di kosin pintu. Bayu melangkah masuk. Ruangan itu lembab dan gelap, tapi di benaknya ia membayangkan rak-rak penuh buku, tikar di lantai, dan anak-anak yang duduk mendengarkan dongeng. Sebuah perpustakaan kecil, sederhana, tapi berarti. Di malam harinya, Bayu duduk menuliskan rencana. Ia mencatat kebutuhan dasar, rak kayu, karpet, pencahayaan, dan tentu saja yaitu buku. Buku menjadi tantangan tersendiri. Ia hanya memiliki beberapa novel dan buku tua peninggalan ibunya. Ia pun mengirim pesan kepada beberapa temannya di kota. Tak disangka, dalam 2 minggu, kiriman buku mulai berdatangan. Mulai dari buku anak kampus hingga ensiklopedia. Bayu kemudian membicarakan idenya pada Pak Udin. Sang ketua RT langsung antusias. Kita bisa minta sumbangan buku dari warga. Aku juga punya kenalan di kota. Mungkin bisa bantu. Ini ide bagus, Bay. Anak-anak kita butuh tempat seperti itu. Kerja bakti pun dimulai. Bayu dan beberapa pemuda desa membersihkan ruang bekas gudang itu. Mereka mengecat ulang temboknya dengan warna cerah, memperbaiki jendela, dan memasang lampu dari panel surya bantuan pemerintah. Bu Rini datang membawa karung berisi buku-buku lama milik almarhum suaminya. Masih bisa dibaca, ilmu tak pernah basi, katanya sambil tersenyum. Perpustakaan itu resmi dibuka. Sebulan kemudian, anak-anak berdatangan. Awalnya malu-malu, tapi antusias saat Bayu membacakan cerita rakyat. Suara tawa dan pertanyaan mengisi ruangan kecil itu. Beberapa ibu ikut duduk di luar mendengarkan sambil menggendong bayi mereka. Setiap sore, Bayu datang ke sana. Ia mengajari anak-anak membaca, menulis, bahkan membuat jurnal harian sederhana. Ia menempelkan karya mereka di dinding. Biar kalian tahu, tulisan kalian itu penting, ujarnya. Pak Udin kagum melihat perubahan di kampung. Sejak kamu pulang, kampung ini hidup lagi. Anak-anak punya tempat belajar, pemuda punya tempat kerja, bahkan warga yang dulu tidak pernah ikut rapat sekarang datang hanya untuk pinjam buku. Bayu hanya tersenyum. Ia tak merasa istimewa. Ia hanya merasa tepat menjadi bagian dari perubahan kecil yang berarti besar. Beberapa minggu kemudian datang seorang relawan dari kota, mahasiswa yang sedang menempuh program KKN. Namanya Dina. Ia membantu mengatur katalog buku dan membuat sistem peminjam sederhana. Bersama Bayu, Dina juga menginisiasi program 1 hari 1 cerita, di mana setiap anak diminta membaca dan menceritakan ulang isi buku secara lisan. Hal ini membuat perpustakaan semakin hidup. Di suatu malam, saat hujan turun pelan, Bayu duduk di lantai perpustakaan sambil menulis. Di sekelilingnya rak kayu sederhana berdiri, sebagian masih kosong. Tapi ia tak khawatir. Isi perpustakaan bukan hanya buku, tapi juga semangat dan harapan yang tak pernah henti. Bu Rini duduk di sampingnya membawa 2 cangkir teh hangat. Kamu tahu, Bay, mungkin ibumu di sana sedang tersenyum. Ini tempat yang pasti akan dia cintai, ujarnya lirih. Bayu menatap jendela. Di luar, hujan menari di atap seng. Ia menutup buku catatannya perlahan lalu berkata pelan, Aku di sini bukan untuk jadi pahlawan. Aku cuma ingin jadi bagian dari rumah ini dan membangunnya
Berikutnya kembali sedikit demi sedikit, tapi sesungguh-sungguhnya. Beberapa hari kemudian, papan nama kayu terpajang di depan bangunan itu, Perpustakaan Harapan. Bukan nama yang mewah, tapi semua orang yang datang ke sana tahu harapan adalah satu-satunya bahan bakar yang membuat tempat kecil itu hidup. Bayu menyusun harapan. Bayu kembali menginjakan kakinya di tanah kelahiran setelah bertahun-tahun menggembara di kota. Usianya kini 35 tahun. Ia bukan lagi pemuda yang pergi dengan amarah dan kebingungan, melainkan pria yang membawa pulang pengalaman, luka, dan semangat baru. Di tangannya tergenggam sebuah brosur program pemerintah wirausaha desa untuk pemuda pulang kampung. Bukan harta atau jabatan yang ia bawa, tapi tekad untuk menyusun harapan dari tempat yang dulu ia tinggalkan. Sesampainya di desa, Bu Rini menyambut Bayu dengan pelukan hangat. Senyumnya lembut, matanya berkaca-kaca. Rumah kayu itu masih sama, aroma kayu tua dan masakan dapur menyambut seperti ibu yang lama menunggu. "Bay, kamu kurusan, tapi matamu lebih tenang, itu bagus," ucap Bu Rini sambil mengelus lengannya. Bayu tersenyum tipis menjawab, "Aku nggak pulang karena gagal, Bu, tapi karena aku sadar aku bisa mulai dari sini." Hari berikutnya Bayu datang ke balai desa. Pak Udin, ketua RT sekaligus teman masa kecilnya, memimpin rapat warga. Bayu memperkenalkan niatnya membuka bengkel kayu sekaligus pelantikan keterampilan untuk pemuda desa. "Aku ingin buka tempat belajar kerja tangan, bukan sekedar cari untung, tapi berbagi yang aku tahu." Pak Udin menanggapi dengan serius, "Itu ide bagus. Tapi tantangan di desa bukan cuma soal usaha baik, tapi juga soal kepercayaan orang. Di sini butuh bukti, bukan janji." Bayu membersihkan rumah lama warisan almarhum ibunya. Debu dan sarang laba-laba menutupi sebagian besar sudut. Di sela-sela tumpukan barang, ia menemukan foto masa kecilnya. Buku catatan lusuh berisi puisi, dan kaleng logam tempat ibunya dulu menyimpan uang kembalian belanja. "Dulu aku pikir rumah ini cuma sisa kenangan," gumamnya sambil duduk di lipat tua. "Tapi mungkin ini justru tempat benih baru bisa tumbuh." Keesokan harinya, Bayu membuka lapak kecil di pasar desa. Ia memajang rak, kursi, dan meja hasil karyanya. Warga melihat-lihat dengan ragu, tak ada yang membeli, hingga Bu Rini datang dan memesan sebuah rak dapur. "Biar warga tahu, karyamu bukan angin lalu," katanya sambil menyodorkan uang. Bayu tersenyum lega. Kadang yang kita cari cuma satu orang pertama yang percaya. Beberapa minggu kemudian, kelas pelatihan pertukangan Bayu mulai berjalan. Pemuda-pemuda desa yang awalnya hanya nongkrong di warung, kini mulai ikut belajar. Mereka belajar mengukur, memotong, menyusun, dan menyusuni kayu. Di tengah kelas, Pak Udin datang mengamati rak buatan mereka. "Kalau desa punya tangan yang mau bekerja, kita tinggal sediakan lahan dan peluang," komentarnya. Bayu mengangguk lalu berkata, "Mereka bukan kurang bakat, cuma kurang tempat untuk mencoba." Suatu senja yang tenang, Bayu duduk di teras rumah Bu Rini. Cangkir teh hangat di tangannya. Suara jangkrik mulai menggema. Lampu minyak menyala lembut,
Menemani percakapan ringan, Bu Rini menatap dengan bijak. Kamu tahu, Bay, kadang pulang itu bukan karena tak punya pilihan, tapi karena sadar tempat kita dulu dibutuhkan. Bayu menatap langit yang perlahan menggelap. Angin desa berembus lembut, membawa serta harapan baru yang perlahan ia susun dari tempat ia dulu lahir. Malam itu, Bayu duduk di meja kerja sederhananya. Ia membuka buku catatan dan mulai menulis. Bukan lagi puisi tentang kerinduan, tapi rancangan kerja. Daftar nama murid dan impian kecil, membangun pusat keterampilan yang bisa diwariskan. Di luar, suara jangkrik menyatu dengan detak hati yang kini lebih damai. Ia tahu perjalanan belum usai, tapi ia telah sampai di tempat yang benar, yaitu rumahnya. Bayu dan perpustakaan desa. Bayu tak pernah menyangka sebuah bangunan kecil kosong di ujung lapangan desa akan menjadi bagian dari babak baru hidupnya. Setelah bengkel kayunya mulai berjalan dan kelas pertukangan semakin ramai, ia merasa ada yang belum selesai. Desa ini tak hanya membutuhkan pekerjaan, tapi juga pengetahuan. Bukan hanya untuk para pemuda, tapi untuk anak-anak yang suatu hari akan menggantikan mereka. Di suatu sore hari, saat matahari mulai tenggelam, Bu Rini mengajaknya berjalan ke bangunan tua bekas gudang menyimpan padi. Dulu tempat itu digunakan untuk menyimpan hasil panen warga sebelum dijual ke kota. Namun sejak beberapa tahun terakhir, bangunan itu terbengkalai. Dulu ini tempat menyimpan hasil panen, sekarang kosong. Sayang kalau dibiarkan, kata Bu Rini sambil membersihkan debu di kosin pintu. Bayu melangkah masuk. Ruangan itu lembab dan gelap. Tapi di benaknya ia membayangkan rak-rak penuh buku, tikar di lantai dan anak-anak yang duduk mendengarkan dongeng. Sebuah perpustakaan kecil, sederhana tapi berarti. Di malam harinya, Bayu duduk menuliskan rencana. Ia mencatat kebutuhan dasar, rak kayu, karpet, pencahayaan, dan tentu saja yaitu buku. Buku menjadi tantangan tersendiri. Ia hanya memiliki beberapa novel dan buku tua peninggalan ibunya. Ia pun mengirim pesan kepada beberapa temannya di kota. Tak disangka, dalam 2 minggu, kiriman buku mulai berdatangan. Mulai dari buku anak kampus hingga ensiklopedia. Bayu kemudian membicarakan idenya pada Pak Udin, sang ketua RT langsung antusias. Kita bisa minta sumbangan buku dari warga. Aku juga punya kenalan di kota, mungkin bisa bantu. Ini ide bagus, Bay. Anak-anak kita butuh tempat seperti itu. Kerja bakti pun dimulai. Bayu dan beberapa pemuda desa membersihkan ruang bekas gudang itu. Mereka mengecat ulang temboknya dengan warna cerah, memperbaiki jendela dan memasang lampu dari panel surya bantuan pemerintah. Bu Rini datang membawa karung berisi buku-buku lama milik almarhum suaminya. Masih bisa dibaca, ilmu tak pernah basi, katanya sambil tersenyum. Perpustakaan itu resmi dibuka. Sebulan kemudian, anak-anak berdatangan. Awalnya malu-malu, tapi antusias saat Bayu membacakan cerita rakyat. Suara tawa dan pertanyaan mengisi ruangan kecil itu. Beberapa ibu ikut duduk di luar mendengarkan sambil menggendong bayi mereka. Setiap sore, Bayu datang ke sana. Ia mengajari anak-anak membaca, menulis, bahkan membuat jurnal harian sederhana. Ia menempelkan karya mereka di dinding.
Biar kalian tahu tulisan kalian itu penting, ujarnya. Pak Udin kagum melihat perubahan di kampung. Sejak kamu pulang, kampung ini hidup lagi. Anak-anak punya tempat belajar, pemuda punya tempat kerja, bahkan warga yang dulu tidak pernah ikut rapat sekarang datang hanya untuk pinjam buku. Bayu hanya tersenyum. Ia tak merasa istimewa. Ia hanya merasa tepat menjadi bagian dari perubahan kecil yang berarti besar. Beberapa minggu kemudian datang seorang relawan dari kota, mahasiswa yang sedang menempuh program KKN. Namanya Dina. Ia membantu mengatur katalog buku dan membuat sistem peminjam sederhana. Bersama Bayu, Dina juga menginisiasi program 1 hari 1 cerita, di mana setiap anak diminta membaca dan menceritakan ulang isi buku secara lisan. Hal ini membuat perpustakaan semakin hidup. Di suatu malam, saat hujan turun pelan, Bayu duduk di lantai perpustakaan sambil menulis. Di sekelilingnya rak kayu sederhana berdiri, sebagian masih kosong. Tapi ia tak khawatir. Isi perpustakaan bukan hanya buku, tapi juga semangat dan harapan yang tak pernah henti. Bu Rini duduk di sampingnya membawa 2 cangkir teh hangat. Kamu tahu, Bay, mungkin ibumu di sana sedang tersenyum. Ini tempat yang pasti akan dia cintai, ujarnya lirih. Bayu menatap jendela. Di luar, hujan menari di atap seng. Ia menutup buku catatannya perlahan lalu berkata pelan, "Aku di sini bukan untuk jadi pahlawan. Aku cuma ingin jadi bagian dari rumah ini dan membangunnya kembali sedikit demi sedikit, tapi sesungguh-sungguhnya." Beberapa hari kemudian, papan nama kayu terpajang di depan bangunan itu, Perpustakaan Harapan. Bukan nama yang mewah, tapi semua orang yang datang ke sana tahu harapan adalah satu-satunya bahan bakar yang membuat tempat kecil itu hidup. Hari berikutnya Bayu datang ke balai desa. Pak Udin, ketua RT sekaligus teman masa kecilnya, memimpin rapat warga. Bayu memperkenalkan niatnya membuka bengkel kayu sekaligus pelantikan keterampilan untuk pemuda desa. Aku ingin buka tempat belajar kerja tangan, bukan sekedar cari untung, tapi berbagi yang aku tahu. Pak Udin menanggapi dengan serius, itu ide bagus. Tapi tantangan di desa bukan cuma soal usaha Bay, tapi juga soal kepercayaan orang. Di sini butuh bukti, bukan janji. Bayu membersihkan rumah lama warisan almarhum ibunya. Debu dan sarang laba-laba menutupi sebagian besar sudut. Di sela-sela tumpukan barang, ia menemukan foto masa kecilnya. Buku catatan lusuh berisi puisi dan kaleng logam tempat ibunya dulu menyimpan uang kembalian belanja. Dulu aku pikir rumah ini cuma sisa kenangan, gumamnya sambil duduk di tempat tua. Tapi mungkin ini justru tempat benih baru bisa tumbuh. Keesokan harinya, Bayu membuka lapak kecil di pasar desa. Ia memajang rak, kursi, dan meja hasil karyanya. Warga melihat-lihat dengan ragu, tak ada yang membeli, hingga Bu Rini datang dan memesan sebuah rak dapur. "Biar warga tahu, karyamu bukan angin lalu," katanya sambil menyodorkan uang. Bayu tersenyum lega. Kadang yang kita cari cuma satu orang pertama yang percaya. Beberapa minggu kemudian, kelas pelatihan pertukangan Bayu mulai berjalan. Pemuda-pemuda desa yang awalnya hanya nongkrong di warung kini mulai ikut belajar. Mereka belajar mengukur, memotong,
menyusun dan menyusuni kayu. Di tengah kelas, Pak Udin datang mengamati rak buatan mereka. Kalau desa punya tangan yang mau bekerja, kita tinggal sediakan lahan dan peluang, komentarnya. Bayu mengangguk lalu berkata, mereka bukan kurang bakat, cuma kurang tempat untuk mencoba. Suatu senja yang tenang, Bayu duduk di teras rumah Bu Rini. Cangkir teh hangat di tangannya. Suara jangkrik mulai menggema. Lampu minyak menyala lembut, menemani percakapan ringan. Bu Rini menatap dengan bijak. Kamu tahu, Bay, kadang pulang itu bukan karena tak punya pilihan, tapi karena sadar tempat kita dulu dibutuhkan. Bayu menatap langit yang perlahan menggelap. Angin desa berembus lembut, membawa serta harapan baru yang perlahan ia susun dari tempat ia dulu lahir. Malam itu, Bayu duduk di meja kerja sederhananya. Ia membuka buku catatan dan mulai menulis. Bukan lagi puisi tentang kerinduan, tapi rancangan kerja. Daftar nama murid dan impian kecil, membangun pusat keterampilan yang bisa diwariskan. Di luar, suara jangkrik menyatu dengan detak hati yang kini lebih damai. Ia tahu perjalanan belum usai, tapi ia telah sampai di tempat yang benar, yaitu rumahnya. Bayu dan perpustakaan desa. Bayu tak pernah menyangka sebuah bangunan kecil kosong di ujung lapangan desa akan menjadi bagian dari babak baru hidupnya. Setelah bengkel kayunya mulai berjalan dan kelas pertukangan semakin ramai, ia merasa ada yang belum selesai. Desa ini tak hanya membutuhkan pekerjaan, tapi juga pengetahuan. Bukan hanya untuk para pemuda, tapi untuk anak-anak yang suatu hari akan menggantikan mereka. Di suatu sore hari, saat matahari mulai tenggelam, Bu Rini mengajaknya berjalan ke bangunan tua bekas gudang menyimpan padi. Dulu tempat itu digunakan untuk menyimpan hasil panen warga sebelum dijual ke kota. Namun sejak beberapa tahun terakhir, bangunan itu terbengkalai. Dulu ini tempat menyimpan hasil panen, sekarang kosong. Sayang kalau dibiarkan, kata Bu Rini sambil membersihkan debu di kosin pintu. Bayu melangkah masuk. Ruangan itu lembab dan gelap, tapi di benaknya ia membayangkan rak-rak penuh buku, tikar di lantai dan anak-anak yang duduk mendengarkan dongeng. Sebuah perpustakaan kecil, sederhana tapi berarti. Di malam harinya, Bayu duduk menuliskan rencana. Ia mencatat kebutuhan dasar, rak kayu, karpet, pencahayaan, dan tentu saja yaitu buku. Buku menjadi tantangan tersendiri. Ia hanya memiliki beberapa novel dan buku tua peninggalan ibunya. Ia pun mengirim pesan kepada beberapa temannya di kota. Tak disangka, dalam 2 minggu, kiriman buku mulai berdatangan. Mulai dari buku anak kampus hingga ensiklopedia. Bayu kemudian membicarakan idenya pada Pak Udin. Sang ketua RT langsung antusias. Kita bisa minta sumbangan buku dari warga. Aku juga punya kenalan di kota. Mungkin bisa bantu. Ini ide bagus, Bay. Anak-anak kita butuh tempat seperti itu. Kerja bakti pun dimulai. Bayu dan beberapa pemuda desa membersihkan ruang bekas gudang itu. Mereka mengecat ulang temboknya dengan warna cerah, memperbaiki jendela dan memasang lampu dari panel surya bantuan pemerintah.
Bu Reni datang membawa karung berisi buku-buku lama milik almarhum suaminya. Masih bisa dibaca, ilmu tak pernah basi, katanya sambil tersenyum. Perpustakaan itu resmi dibuka. Sebulan kemudian, anak-anak berdatangan. Awalnya malu-malu, tapi antusias saat Bayu membacakan cerita rakyat. Suara tawa dan pertanyaan mengisi ruangan kecil itu. Beberapa ibu ikut duduk di luar mendengarkan sambil menggendong bayi mereka. Setiap sore, Bayu datang ke sana. Ia mengajari anak-anak membaca, menulis, bahkan membuat jurnal harian sederhana. Ia menempelkan karya mereka di dinding. Biar kalian tahu, tulisan kalian itu penting, ujarnya. Pak Udin kagum melihat perubahan di kampung. Sejak kamu pulang, kampung ini hidup lagi. Anak-anak punya tempat belajar, pemuda punya tempat kerja, bahkan warga yang dulu tidak pernah ikut rapat sekarang datang hanya untuk pinjam buku. Bayu hanya tersenyum. Ia tak merasa istimewa. Ia hanya merasa tepat menjadi bagian dari perubahan kecil yang berarti besar. Beberapa minggu kemudian datang seorang relawan dari kota, mahasiswa yang sedang menempuh program KKN. Namanya Dina. Ia membantu mengatur katalog buku dan membuat sistem peminjam sederhana. Bersama Bayu, Dina juga menginisiasi program 1 hari 1 cerita, di mana setiap anak diminta membaca dan menceritakan ulang isi buku secara lisan. Hal ini membuat perpustakaan semakin hidup. Di suatu malam, saat hujan turun pelan, Bayu duduk di lantai perpustakaan sambil menulis. Di sekelilingnya rak kayu sederhana berdiri, sebagian masih kosong. Tapi ia tak khawatir. Isi perpustakaan bukan hanya buku, tapi juga semangat dan harapan yang tak pernah henti. Bu Reni duduk di sampingnya membawa 2 cangkir teh hangat. Kamu tahu, Bay, mungkin ibumu di sana sedang tersenyum. Ini tempat yang pasti akan dia cintai, ujarnya lirih. Bayu menatap jendela. Di luar, hujan menari di atap seng. Ia menutup buku catatannya perlahan lalu berkata pelan, "Aku di sini bukan untuk jadi pahlawan. Aku cuma ingin jadi bagian dari rumah ini dan membangunnya kembali sedikit demi sedikit, tapi sesungguh-sungguhnya." Beberapa hari kemudian, papan nama kayu terpajang di depan bangunan itu, Perpustakaan Harapan. Bukan nama yang mewah, tapi semua orang yang datang ke sana tahu harapan adalah satu-satunya bahan bakar yang membuat tempat kecil itu hidup.